Jadi aku harus mempunyai jiwa yang sama kayak mereka, baru aku bisa menggambarkan seperti ini. Aku harus bisa menggambarkan sifat Satan yang licik tapi juga tergila-gila dengan si Mother. Ada intuisi masuk kayak saudara gue itu terjun gitu dari lantai kamar gitu. Walaupun energinya sedikit ya, tapi pasti akan mengguncang mental lo, itu pasti. Metode cara kakak menyampaikan visual yang kakak lihat ke Sisil tuh gimana sih? Ya ada ada ritual sih, memang ada ritual yang memang awal kita sepakat buat melukis itu, jadi kadang memang meningkatkan sensitivitasnya dia. Hai SGN viewers dan para The Guardians, apa kabarnya nih? Jadi kita udah sempat vakum nih selama 1 bulan ya kalau nggak salah. Nah itu dikarenakan kondisi Kak Adam yang sempat ngedrop ya Kak ya. Nah jadi kita juga nggak mau maksain, plus juga kemarin libur lebaran, jadi kita memutuskan untuk vakum dulu selama 1 bulan. Nah tapi kita kembali lagi dengan sesuatu yang baru nih, yaitu sekalian juga aku perkenalin, jadi adalah salah satu pelukis yang berprestasi nih, yang berkolaborasi dengan SGN ya. Nah, kalau kalian udah lihat video teaser sebelumnya, mungkin masih banyak yang belum clear ya, maksudnya gimana tuh. Nah, langsung aja kita ngobrol bareng sama orangnya. Hai Sisil, hai Kak Adam. Hai. Apa kabar? Kalau dari gue sih selalu baik, guys. Dari aku juga baik. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut lagi nih Sil, boleh nggak sih perkenalan diri dulu? Kayak lo tuh pernah ikut pameran ya, skala internasional maupun nasional. Bisa ceritain nggak? Iya Kak, jadi 2021 aku ngikutin 2 pameran internasional sekaligus. Lalu di 2021 juga aku sempat ikut pameran UOB Painting of the Year di Art Moments Jakarta. Lalu tahun 2022 juga aku ke Museum Macan, karyaku maksudnya, ikut UOB Painting of the Year jadi finalis gitu. Itu emang dari kamu sendiri, style lukisan kamu tuh kayak gimana sih Sil? Aku sih biasanya surrealis Kak. Tekniknya sih realis, tapi objek-objeknya biasanya sesuai imajinasi aku aja. Dan aku gabungin jadilah lukisan gitu. Iya, biasanya surrealis tuh banyak imajinasi dan misteri juga kan di dalamnya itu. Nah, apakah itu ada korelasinya dengan kenapa lukis sama Kak Adam? Sebelumnya aku belum pernah menggambar makhluk-makhluk astral kayak gini. Tapi ketika lihat videonya Kak Adam, aku jadi mikir kayak, oh ada ya makhluk-makhluk yang aku belum pernah lihat nih. Dan kayaknya orang-orang mencoba gambar tapi tidak seunik yang Kak Adam ceritakan. Jadi aku merasa tertantang gitu untuk menggambarkan hal itu. Kayak aku pengen mencoba memvisualisasikan yang ada di pikiran Kak Adam, yang dilihat Kak Adam gitu ke dalam sebuah lukisan yang bisa dilihat sama semua orang gitu. Oh, ngomongin soal lukisan nih. Awal mulanya kalian bisa kenal tuh gimana sih? Aku sih awalnya ya cuma scroll YouTube aja, terus ada muncul videonya Kak Adam yang ngebahas tentang Lucifer, Satan, segala macamnya itu. Jadi aku coba nih untuk ngehubungin Kak Adam lewat DM Instagram. Ternyata dibales dan Kak Adam ngerespon gitu. Terus pas iseng kan, siapa sih gitu kan? Ternyata dia pelukis gitu, dan dia pada menawarkan lah, singkat cerita, Sisil menawarkan sebuah project bahwa dia mau ngelukis sesuatu yang ada di pikiran gue gitu. Dia kayak merasa tertantang ya, pada akhirnya ya udah, akhirnya Kak Adam kasih kan kontak tim SGN ya, akhirnya Sisil dan tim SGN mengadakan sebuah meeting yang pada akhirnya kan menghasilkan sebuah project lah. Dari meeting tersebut menghasilkan sebuah project lukisan. Iya, aku ingat sih yang akhirnya kita meeting bareng itu kan. Iya. Nah, Kak, kenapa dari semua pelukis, mungkin banyak yang menawarkan ke kakak gitu ya, kenapa kakak milih Sisil untuk diajak kerja sama bareng kita? Karena dia punya sensitivitas tinggi. Dia punya sensitivitas tinggi yang yang membantu untuk meresapi apa yang gue pikirin gitu, apa yang ada di otak gue secara energi dan supranatural.
Karena kalau dia nggak punya sensitivitas tinggi, lukisan tuh kayak cuman apa versi dia, bukan apa versi Kak Adam gitu. Karena yang gua transfer di ini ya bukan cuma hanya visualisasi tapi energi juga. Berarti jadi di saat dia melukis, dia juga melukis energi ya secara nggak langsung ya, energi tersebut tuh tersimpan dalam proyek lukisan tersebut gitu. Gitu. Kenapa? Yang kalian gambarkan itu awalnya adalah karakter tersebut, yang mana nanti mungkin bisa di show ya gitu. Kenapa mereka? Kalau gua rasa itu seni yang orang ingin tahu juga sebenarnya. Sebenarnya konsep Divine Series Lucifer dan Satan dan Mother ini gimana sih gitu loh. Orang kan juga pengen tahu dari versi Kak Adam tuh gimana sih. Pada akhirnya gue visualkan. Benar. Lebih ke situ sih, gue visualkan di sana biar orang juga mengetahui kita panjang kali lebar kita cerita secara Divine Series, tapi orang nggak tahu wujud si Satan seperti apa sih, Lucifer seperti apa sih, Mother seperti apa sih, ekspresi mereka tuh sebenarnya gimana sih, Mother itu sifatnya gimana sih. Nah dari lukisan yang Sisil buat, orang akan tahu, oke, Mother ini seperti ini. Dilihat dari bentuk wajah di situ, Satan dengan liciknya, Lucifer dengan angkuhnya. Nah itu sudah tergambar, tersirat dari ekspresi wajah mereka gitu. Itu sih. Bener sih, aku juga yang ngikutin terus nih ngobrol sama kakak. Jujur aku juga penasaran aktualnya kayak gimana sih sebenarnya yang kita obrolin selama ini gitu kan. Nah ini suatu hal yang menurutku keren banget untuk kita bisa salurin ke dalam lukisan, dan mungkin kita bisa sama-sama tahu juga gitu ya. Nah mungkin Fer mau coba di show kali untuk lukisannya. Nah ini kurang lebih guys lukisan yang dikerjain sama Sisil dan didirect sama Kak Adam. Jadi bisa ceritain dulu nggak? Maksudnya apa sih dari lukisan ini? Jadi gini, tema lukisannya sebenarnya tema kejadian yang pernah gue ceritain di baik itu di channel Retreat Pasar maupun di SGN, yaitu kejadian pertama di mana Satan itu pengen banget deketin Mother. Ya ada hasrat lah Satan ini, dan kemudian di momen yang sama juga Lucifer menahan kondisi di mana si Satan ini ingin mendekati Mother gitu. Ini kejadian awal lah kita ngomong. Perselisihan dan kejadian perselisihan awal, dan kita ngomong perselingkuhan awal lah. Gitu. Dan background dari lokasi ini tuh di mana sih Kak? Taman, kita ngomong taman Tuhan aja lah ya. Gitu. Jadi emang kurang lebih kayak gini ya, maksudnya nggak ada awan, warna ininya orange. Nah, di sinilah kenapa gue juga baru tahu waktu proses penelitian. Kan banyak disebutkan bahwa Lucifer itu bintang fajar. Fajar itu maksudnya apa? Kita kan nggak ngerti ya, sampai sebelum pokoknya udah lama gue nggak ngerti. Tapi setelah penelitian gue ngerti. Maksudnya bintang fajar itu bintang dari tempat tersebut, karena taman Tuhan itu langitnya itu agak warnanya apa ya jatuhnya nih enaknya jingga, jadi kayak fajar gitu loh, kayak warna dimana kayak ya indah gitu loh. Kalau di bumi kan biru gitu kan, sebiru langit. Kalau ini kan gue nggak bisa nyebut di fajar atau apa di sana, tapi buat gue pribadi kondisinya seperti ini terus, dia nggak ada malamnya gitu. Iya kayak menjelang pagi gitu lah ya, malam menjelang pagi gitu ya, jingga atau orange gitu, kemerah-merahan gitu. Jadi dimaksud dengan kata bintang fajar ini adalah ya seindah langit di taman Tuhan itu bisa dibilang. Itu sih. Oke, Sil, kalau dari Sisil sendiri ngelukis ini tuh apa sih yang kamu fokuskan gitu? Karena aku mendengar cerita-cerita dari Kak Adam tentang sifatnya Lucifer, Satan, dan Mother, aku harus bisa memasukkan sifat-sifat mereka itu ke dalam diriku dulu, sehingga aku bisa menuangkan ke dalam lukisan. Karena lukisan itu kan sebenarnya jiwa yang tampak dari seorang seniman. Jadi aku harus mempunyai jiwa yang sama kayak mereka, baru aku bisa menggambarkan seperti ini. Aku harus bisa menggambarkan sifat Satan yang licik, tapi juga tergila-gila dengan si Mother. Terus aku harus bisa
mempunyai sifat angkuh, kayak angkuh dan kuat kayak Lucifer, dan labil tapi cantik seperti Mother gitu. Pertanyaan tentang lukisan dulu, mau nanya juga. Kenapa menggambarkan ada pohon buah-buahan di sini? Maksudnya apa? Apakah di sana emang ada buah-buahan ini atau enggak? Itu requestnya Kak Adam sih. Oh gitu ya? Request Kenapa Kak Adam. tuh? Karena konteksnya ya biar nggak terlalu, biar ini aja sih, memberikan cita rasa yang melengkapi aja sih kalau Kak Adam rasa ya. Jadi kayak ada beberapa pohon yang yang dituliskan di kitab suci kan, bahwa ada beberapa buah. Jadi di beberapa buah tersebut ya kita cantumin di sini. Nggak bisa semua karena itu merusak, istilahnya merusak seni dari komposisi dari lukisan tersebut. Jadi hanya beberapa aja sih yang layak ya baru kita masukin gitu. Biar nggak terlalu rame lah. Takutnya orang fokus ke buahnya bukan ke tokohnya nih gitu. Takut seninya berkurang aja sih. Oke. Terus Kak, kenapa nggak ada father di sini? Di kejadian awal kan father emang lagi nggak ada, lagi sibuk dia. Oh. Gitu. Kalau ada father kayaknya ya orang akan jadi bingung fokusnya. Balik lagi ke fokus di lukisan itu hilang nanti fokus tokohnya gitu. Memang kan kita pengen memperkenalkan tokoh-tokoh yang kalau dari versi kita ya, itu tokoh-tokoh yang salahnya siapa sih sebenarnya gitu, dalam kejadian ini. Oke. Itu aja sih. Berarti lukisan ini memang fokus dulu di core dari masalah Utamanya. gitu ya? Oke. Gitu. Dan kedepannya mungkin kita bisa juga show untuk kisah-kisah yang lainnya. Kak, dari aku yang ngelihat awam gitu ya, oh berarti Lucifer tuh kayak gini ya, maksudnya punya sayapnya kayak gitu, tapi kok beda sih sama si satannya itu sendiri? Itu mesti jelasin. Jadi gue jelasin secara tokoh dulu ya. Ya. Lukisan ini memang kurang lebihnya gue ambil memang dari kitab astral, tapi nggak semua ya, maksudnya kayak ya gue nggak bisa semua lah gue tumpahkan ke dalam lukisan ini gitu. Jadi kayak ya jujur 80% aja lah, sisanya nggak mungkin sama persis, agak sulit ya. Oke, kita mulai dari tokoh Lucifer itu sendiri. Iya. Tokoh Lucifer itu sendiri kalau di dalam kitab astral tersebut dia tubuhnya memang humanoid. Tubuhnya memang humanoid dan memang ada sayapnya. Memang ada sayapnya karena dia dulu kan bergelar malaikat. Oke. Dan penjaga ya, salah satu penjaga di taman Tuhan tersebut di situ. Ya. Kalau misalnya dari series kita yang Lucifer, berarti waktu masih di, ya kita spill dikit lah, waktu masih di bumi dia belum punya sayap ya Kak? Belum. Oh, oke. Karena kan dia belum dinobatkan saat itu. Dia masih jadi jin biasa. Oke. Oke Sil, kalau misalnya ngelukis ini dari keseluruhan ya, kita masuk dulu ke Lucifer yang tadi Kakak jelasin. Nah Sisil, ini nggak sih ada kendala secara teknis kah atau pembuatannya tuh gimana sih? Sebenarnya ya Kak, karena Lucifer ini sebenarnya kan ganteng banget ya, cantik gitu. Aku sendiri mengakui kayak aku belum bisa menggambarkan yang secantik itu. Emang luar biasa banget pesonanya si Lucifer. Jadi kira-kira kemampuanku segini sih untuk menggambarkan sosok yang begitu luar biasa sebenarnya. Kak, gue ini tanya ngiseng. Emang di berarti dia nge-gym apa? Kalau untuk soal nge-gym gue nggak tahu ya, tapi secara gambar di kitab astral tersebut emang dia gagah. Gitu. Kan memang dari kecil kan Lucifer memang sering ikut kayak ya lomba istilah kasar, berlatih dan lomba ya istilah kasar apa ya, kesaktian, fisik juga segala macam. Memang dia dari kecil sudah memang berbeda gitu loh. Mungkin ya kalau jujur kalau pertanyaan itu gue juga nggak tahu sih ya. lanjut. Kayak kita sekarang penjelasan di salah satu tokoh yang bermasalah juga, yaitu adalah Satan. Nah, kenapa dia tubuhnya itu agak hybrid, setengah manusia setengah hewan? Karena memang dia sudah melakukan fusion atau penggabungan, melakukan ritual penggabungan dengan dua hewan, yaitu adalah burung gagak dan satu lagi naga. Poinnya di situ.
Jadi dia ada 2 penggabungan gitu. Tapi Ya. kalau naganya sendiri nggak terlihat ya Kak dari lukisannya? Kalau naga sih lebih ke tangannya sih, setahu gue, tangan gitu. Memang tapi secara kepala memang dominasi yang gue lihat waktu di kitab pastel itu memang lebih condong ke kita ngomong saat kejadian ini ya, Iya. lebih condong ke burung gagak gitu. Oke, berarti waktu itu waktu dia masih menjadi jin, dia sudah melakukan hybrid itu ya? Hybrid tersebut. Oh, oke. Karena itu salah satu kemampuannya dia. Berarti itu berpengaruh sama skillnya dia, Makanya kekuatannya itu dia. Dia semua yang di saat dia sudah melakukan fusion atau penggabungan tersebut ya kekuatan dia berubah. Dan dia bisa berevolusi menjadi hewan yang diinginkan di antara dua itu, antara burung gagak sama naga. Nah dikisahkan kan ular kan ya. Sebenarnya kalau buat gue sih di kitab pastel itu cuma dikisahkan adalah sifat, bukan bentuknya, tapi sifatnya. Licik, jahat, diem gitu, mematikan, pokoknya seperti itu sih. Lebih ke sifat. Tapi di kitab pastel dikatakan ya aslinya itu seperti ini. Tapi ingat ya, semua gambaran dari tokoh-tokoh dalam lukisan ini akurasinya hanya 80% gitu. Nah, kalau dari Sisil gimana, Sil? Jujur aku agak kesulitan juga di ekspresinya si Satan, karena Satan kan seperti yang orang-orang tahu, kelicikannya, kejahatannya, segala macamnya itu harus bisa tergambar di suatu ekspresi yang bukan humanoid, kepala burung gitu. Ekspresinya agak susah dimainkan di situ. Sekaligus aku juga harus menyampaikan kalau tatapannya si Satan ini tuh sedang jatuh cinta sama Mother gitu Kak. Nah kita sekarang masuk ke tokohnya Mother nih. Mother itu kan dikisahkan di kitab pastoral itu memang orangnya agak labil, lugu, dan ya ada sisi kayak cemburu dalam konteks kayak banyak hal gitu, bukan tentang pasangan aja. Nah itu tapi jujur gue ngerasa ekspresinya pas banget untuk Mother untuk ini. Sisil berhasil banget menggambarkan sifat dari Mother itu sendiri. Itu sih yang gue rasa, seorang yang labil, cantik, ada sisi egoisnya gitu. Cocok sih kalau untuk Mother. Dari gue sih seperti itu sih, tokoh-tokoh yang yang ada di kejadian pertama. Sisil mungkin mau nambahin lukisan dari Mother ini? Dari ketiga tokoh ini sebenarnya Mother yang paling aku nikmati sih waktu melukis gitu. Karena sebelum-sebelumnya lukisan-lukisanku tuh objek-objeknya memang wanita dan aku suka dengan beauty and fashion gitu. Jadi aku menikmati aja menggambar seseorang yang sangat cantik tapi ya tinggal dibumbui dengan labil dan egois segala macamnya itu. Kan kemarin sempat ya untuk ditampilin sedikit di member kan. Terus aku nonton ulang lah gitu. Pas aku nonton ulang bagian kakak ngasih sedikit cuplikan si Satan, jujur gue langsung kayak merinding. Kalau gue sebenarnya selama ini kayak yang cuek-cuek aja, mungkin sensitif tapi cuek-cuek aja gitu. Cuman ini kayak perubahan yang signifikan banget pas ngeliat lukisan si Satan itu, langsung kayak gitu. Nggak tau, kayak merinding aja gitu. Nah, ada apa dengan lukisan ini sebenarnya? Jujur, untuk proses dari project ini gue ngerasa dari awal tuh emang udah berat. Gue udah pakai feeling, gue udah pasti berat gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin eksistensi kubu kiri yang merajai mereka gue gambarkan dalam bentuk lukisan ini. Mereka kan nggak akan setuju. Dan para eksistensi kubu kiri juga pasti kayak nggak mau si rajanya ini diketahui gitu kan, pasti dong, otomatis gitu. Dan terbukti memang banyak gangguan gitu, banyak gangguan di proses kita komunikasi yang baik Sisil sih belum mewujudkan secara lukisan, tapi gue yang diserang duluan. Oke. Yaitu dengan ya banyak serangan secara eksistensi dia ke rumah gua, dia nyerang orang-orang yang ada di rumah gua. Di awal tuh berat banget. Dia menggambarkan istilah kasar kayak orang-orang yang gua sayangin itu kayak mereka melakukan tindakan bunuh diri. Mereka loncat dari gedung. Mereka memberikan eksistensi di pemikiran gua.
Jadi kayak mereka mengancam gua dengan cara kayak saudara gua tuh kayak gue setengah tidur ya, antara tidur nggak tidur, tiba-tiba gue ada intuisi masuk kayak saudara gue itu terjun gitu dari lantai kamar gitu. Ada yang ya pokoknya dia menakut-nakuti secara secara bisikan ke gue, tapi ya balik lagi karena gue lebih takut sama Tuhan daripada takut sama mereka, jadi bodoh amat, gue gak peduli gitu. Dan akhirnya ya prosesnya berhasil kalau dari gue sih, tapi gue juga tahu prosesnya akan berat di sisi itu pasti. Tapi jujur aja dalam proses itu gue gak mau terlalu banyak cerita sama dia, takutnya dia ke distract, akhirnya dia terlalu takut kan gitu, terlalu takut. Jadi ada yang gue memang sampaikan ke dia sebagian, tapi ada yang nggak gue sampaikan gitu. Nah, kalau dari Sisil sendiri selama proses pengerjaannya gimana Sil? Ada kendala nggak sih? Atau ada yang serem-serem atau ada kisah-kisah yang asik untuk diceritain nggak? Jadi Kak Adam ini udah memperingatkan kalau ini tuh prosesnya berat, bakal ada gangguan gitu kan. Ternyata benar, aku yang selama ini ngelukis senang-senang aja, baik-baik aja, tapi ini kayak berat banget Kak. Bahkan waktu proses pengerjaan sketsa ya waktu itu ya, aku udah dimimpiin sama sosoknya. Aku nggak tahu ini sosoknya asli atau bawahannya, nggak tahu. Tapi datang ke dalam mimpiku dalam wujud yang ganteng banget Kak. Oh ya? Kayak iya, kayak mungkin mereka mengikuti preferensiku gitu, ya, menggoda aku gitu. Terus menawarkan juga untuk mereka jadi penjagaku gitu. Untungnya aja nolak ya Kak. Oh gitu. Ya, karena jatuhnya itu ya penjaga di situ adalah kasar ya, sebenarnya sebaliknya malah merugikan, malah sisi itu akan dijadikan budak mereka. Oh, itu tawarannya di dalam mimpi atau gimana? Di dalam mimpi. Berkali-kali atau sekali aja? Beberapa kali sih aku. Oke. Kalau dari kakak sendiri ngeliat itu siapa? Emangkah sosok dari 3 orang ini atau gimana? Bilang, eksistensi para jin yang merasa ini raja mereka nggak akan ngebiarin gue dengan gampang dan mudah untuk memvisualkan raja mereka. Pasti akan ada masalah, gue udah tahu gitu, tapi ya balik lagi, gue pikir nggak se-ekstrim itu, ternyata ekstrim di mana dia kayak mendetek orang-orang yang ada di hati gue, yang pada akhirnya tuh orang-orang di hati gue itu kayak melakukan tindakan bunuh diri semuanya. Kayak ya dia mengancam gue seperti itu karena dia udah nggak bisa ganggu gue kan. Jadi mau nggak mau dia akan nyari kelemahan gue. Nah kebetulan ya di hati gue nggak ada manusia gitu. Hewan ada? Gue tau sih itu reptilia kan. Gue tau maksudnya. Iya, kakak kan reptil makanya nggak ada manusia. Sorry. Back to Sisil tadi. Nah Kak, tadi kan Sisil sempat ditawarin untuk dijagain lah gitu ya. Apakah itu salah satu bentuk kerjasama dengan pihak kubu kiri kah atau enggak? Bisa aja, itu bisa jadi kontrak kalau Sisil secara hati mengiyakan. Bisa aja, bisa disebut kontrak. Tapi kan dia menolak kan. Nah Sil, kan yang kamu ditawarin sosok yang ganteng yang di mimpi kamu kan. Terus dia nawarin kamu untuk jadi penjaga kamu segala macam. Di saat itu kamu tertarik apa enggak sih untuk join atau ya udah biasa aja gitu, apa gimana tuh? Demen nih ngomongin cowok ganteng nih. Lanjut. Bercanda guys. Lanjut. Gimana Sil? Jadi sebenarnya yang ditawarkan oleh sosok itu tuh sesuatu yang aku butuhkan atau aku inginkan gitu. Aku kan pengen ada yang menjaga gitu kan. Fer, kamu boleh keluar dari konten ini gak sih? Kayaknya udah obrolan beda tema kayaknya. Ada hal-hal yang memang sebenarnya dari dalam diriku sendiri aku pengen gitu kan. Bisa jadi sosok itu membaca hatiku kali ya Kak ya. Jadi kayak menawarkan langsung ke inti yang aku tuh pengen gitu. Tapi untungnya
ada kayak alarm di hati gitu ya, kayak oh ini sesuatu yang nggak bener nih, terus aku doa di dalam mimpi gitu kayak God save me gitu. Terus Ya jadi ya udah habis itu aku kebangun. Tapi kok jin itu nggak nawarin gue ya coba ganteng. Jangan serius. Lanjut. terus cara nolaknya gimana waktu itu? Aku nggak jawab apa-apa, cuma langsung doa aja, ini udah sesuatu yang nggak benar gitu. Nah Kak, yang lu lihat itu sosoknya sebenarnya siapa sih? Lebih ke ini sih, jin-jin bawahan aja sih. Oh. Jin-jin bawahan yang memang sudah disetting secara apa ya, secara tugas-tugas dari jin itu sendiri. Di saat kita berpikir secara Lucifer atau apapun itu atau Satan sekalipun, nah tokoh jin-jin ini akan muncul dalam koneksi tersebut gitu, sudah disetting kan. Oke. Gitu. Jadi itu cuman bawahan aja sih. Oke. Terus Sil, ada lagi nggak sih yang lo rasain waktu itu atau kejadian apa lagi gitu? Di hari berikutnya sih mimpinya berhubungan sih. Bentuknya memang berbeda yang datang. Sosoknya tuh tinggi, besar, ya jelek sebenarnya. Jadi kayak dia bentuknya tuh tinggi banget, jadi kayak aku harus ngedongak buat lihat dia. Jadi, seakan-akan dia tuh bilang kayak kamu tuh bukan siapa-siapa, kayak apaan sih gitu. Kayak meremehkan kamu iya, gitu. kayak mengintimidasi kayak gitu. Jadi biar aku stop buat ngelakuin ini mungkin gitu. Balik lagi kan, akan ada penolakan dari eksistensi kubu kiri. Itu sih pasti. Nah dari kejadian itu setelah kamu mimpi yang sosoknya serem ini, kamu gimana tuh? Cerita nggak ke Kak Adam atau kamu gimana Kak? Sempat cerita ke Kak Adam. Tapi ya balik lagi ya, ada sebagian biasa lah ya, gue nggak mau dia takut, jadi ada sebagian yang gue ceritakan, ada sebagian yang gue nggak ceritain. Gue takutnya dia ke distract dan ditakutkan juga. Informasi dari gue itu menjadi sugesti negatifnya dia, pada akhirnya dia jadi momok gitu. Jadi momok buat dia yang harusnya dia nggak terlalu berkoneksi dengan astral negatif, pada akhirnya koneksinya jadi meluas, membesar gitu, ukurannya gara-gara gua mensugesti atau menstimulus negatif ke dia gitu. Jadi kayak ya udah cuekin aja gitu, gue selalu bilang cuekin aja, nggak terlalu penting segala macem gitu, itu dia aja sih. Dan pada akhirnya memang ya nggak terlalu berpengaruh pada ending. Setelah ending kita nggak ngerasa nggak ada terlalu banyak gangguan. Enggak. Iya. Setelah itu Awal-awal aja, awal pertengahan, akhir udah mulai biasa aja. Oke. Cuman ya sulit di presisinya ya gitu ya. iya. Nah kan sekarang udah boleh nih dibongkar ya. Jadi tuh sebenarnya siapa yang datangin Sisil di mimpi keduanya? Ya balik lagi sama aja, eksistensi kubu kiri atau bawahan dari Lucifer atau Satan itu sendiri sih. Bawahannya aja yang nggak suka rajanya divisualkan gitu loh, dan nggak pengen raja mereka tuh diketahui gitu loh. Itu aja sih lebih tepatnya. Sebenarnya bukan cuma Sisil sih, baik editor gitu, editor juga setelah sebenarnya baru sebagian jadi ya. Dia ngeliatin, si editor ngeliatin dong, Kak ini lukisannya, iya ini lukisannya, diliatin sama dia. Nah pada akhirnya tuh besoknya dia ngerasa dia lagi di jalan tuh moodnya beda banget. Dia padahal nggak percaya banget dengan dunia lain gitu kan, yang konsepnya tuh kayak supernatural, dia nggak terlalu percaya. Tapi setelah dia ngeliat lukisan ini yang setengah jadi itu kan, dia ngerasa kayak stres, kayak moodnya aneh. Pada akhirnya dia harus mensugesti pikirannya supaya dia lebih tenang. Jadi emosinya labil saat setelah melihat lukisan ini. Gitu sih. Yang itu dari editor. Terus dari asisten gue sendiri. Jadi lukisan ini kan kadang-kadang Sisil kan lukis terkadang di tempatnya dia, kadang di tempat Kadam gitu kan. Karena kondisinya waktu ada hal di mana kayak Kadam butuh kayak mengkoreksi tokoh kayak gini Kak bentuknya gitu kan. Karena dia kan butuh
memvisualkan dari gue kan, karena keterbatasan waktu kadang-kadang Sisil kerja tempat keadam dan lukisannya kadang-kadang ditaruh tempat keadam. Iya. Nah di momen pertama kali lukisan itu ditaruh tempat keadam, itu asisten gue tiba-tiba mimpi kejang-kejang. Iya, mimpi kejang-kejang. Dia kayak ngeliat di luar teras tuh kayak ada orang aja, kayak ada cewek, ada apa gitu. Oh. Dan pada akhirnya gue tahu kan apa, dan entah kenapa juga selalu di saat dia mimpi gue tahu gitu loh, si Harry siapa asisten gue di mimpi gue tahu. Jadi kayak ketara aja kayak kan bunyi kan gitu, kayak dia ketakutan gitu kan. Iya. Nah pada akhirnya gue tahu wah nih gara-gara lukisannya nih. Ya pada akhirnya lukisannya tuh gue balikin. Atau gue balikin karena gue tuh takut catnya kena kan. Jadi gue balikin di posisi menghadap tembok. Di situ sih. Akhirnya 2 hari kemudian atau 3 hari nggak ada mimpi negatif atau apapun itu. Gitu sih. Oh, pantesan Kak. Soalnya waktu lukisan ini di kosan aku, ada teman aku yang kebetulan nginep. Dia ini bukan orang yang peka, bukan orang yang sensitif, tapi dia sempat melihat kayak bayangan orang gitu di dalam kamar gitu Kak. Itu apa sih Kak? Ya balik lagi, yang eksistensi yang lagi mantau kamu pasti. Karena kamu lagi melukis wajah dari rajanya mereka gitu loh. Oh, oke. Gitu sih. Oh iya nih Kak, aku pengen tahu karena sekarang udah boleh dijelasin dong. Oh boleh. Parah banget sih. Ya sebenarnya Anak itu orang. tuh baik. Kalau gue cerita lebih jelasnya takutnya ada stimulus apa tersugesti negatif gitu. Jadi kayak bahaya juga buat dia. Tapi kan at least dia bisa tahu cara menghindarinya kan. Tapi ya udah. Serangan ini sulit. Untuk yang ini sulit, jujur aja. Gua aja diserang gitu. Apalagi dia yang nggak ngerti apa-apa gitu. Gitu sih. Lanjut. Aku pengen tahu nih, sosok yang datang di mimpi kedua tuh apakah sama yang mimpi pertama gitu? Gua rasa gini, sebenarnya ini gua jawab jujur ya. Oke. Sebenarnya di saat lo melukis dan memfokuskan energi lukisan lo atau feeling lo ke sini, otomatis energi ini kan akan hidup gitu. Energi ini akan hidup dan akan mengundang beberapa eksistensi di sekitar kamu gitu. Ya berjarak ya perkiraan sampai 20 meter, 10 meter gitu dari kamu berdiri gitu. Berarti bisa aja itu emang dari rumahku atau gimana? Bisa aja dari rumah, tapi terundang karena yang kamu lukisnya sesuatu yang tidak pada umumnya gitu sih. Selama ngelukis kan aku sering banget nih pusing terus tenaga aku tuh cepat banget habis gitu. Itu ngaruh nggak sih Kak? Itu ngaruh karena balik lagi kan. Keadaan di saat keadaan menyampaikan ke kamu itu bukan menyampaikan hanya sudut pandang visual aja tapi juga energinya, ngerti nggak? Secara kita nggak sadari. Kalau keadaan sih sadar, kamu kan nggak sadar. Nah itu dia tuh. Misalkan gini, kita menyebutkan salah satu ini analogi aja ya, salah satu tokoh yang misalkan ya pembunuh berantai. Iya. Kita ngobrol berdua nih. Si tokoh ini ngebunuh bla 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 misalkan gitu kan. Lo pasti merasa takut dong. Berarti kan ada energi di dalam cerita tersebut, ngerti? Iya. Nah, apalagi yang disampaikan ini nih. Lebih beda pasti gitu loh. Ada energinya. Langsung Berkoneksi. Jadi kayak gue tuh mentransfer bukan hanya sudut pandang visual secara logika ke lo, tapi juga berdasarkan energi juga gue sampaikan. Itu pasti ngedrain, pasti. Kenapa? Karena ya lo harus nampung energi Satan yang begitu besar, Lucifer yang begitu besar, yang lo harus tampung secara hati lo yang kapasitas terbatas ya pasti. Walaupun energinya sedikit ya, tapi pasti akan mengguncang mental lo, itu pasti. Cepet capek, cepet stres, gitu, cepet lelah, itu pasti. Itu memang umum buat gua gitu. pantesan sih Kak. Itu jadi kayak mempersulit waktu aku ngelukis sih, makin Yang lama biasa harusnya aku cepet dia bilang. Biasanya cepet Kak, kok ini lama banget gitu loh. Ya itu umum sih gitu, kayak ya udah gitu.
Ya, I see. karena yang kita lukiskan bukan sesuatu yang normal ya, yang agak-agak horor sih intinya. Gitu. Metode cara kakak menyampaikan visual yang kakak lihat ke Sisil tuh gimana sih? Ya ada ritual sih, memang ada ritual yang memang awal kita sepakat buat melukis itu, jadi kadang memang meningkatkan sensitivitasnya dia yang tadi udah sensitif, terus gue tingkatin lagi sensitifnya. Nah, kebayangkan ya betapa dia menerima energi itu dari kadang ke dia gitu, yang begitu besar, pada akhirnya ya itu naik turunnya mentalnya dia pasti terjadi. Oke. Berarti bisa didetailin nggak sih, maksudnya sensitifnya tuh ditingkatkan tuh maksudnya apa ya? Jadi yang tadinya sensitivitas secara manusia aja, gue lebih tingkatin sensitivitasnya ke ke dunia lain, ke energi juga gitu, ngerti gak? Yang tadinya cuman dia ngerasa kayak ya secara sensitivitas normalnya manusia, tapi ini gue lebarin lagi sensitivitasnya secara dunia lain. Jadi dia bisa merasakan energi atau eksistensi yang ada, pokoknya di situ. Ya baik lagi kan, Sisil harus mengerti dan memahami apa yang ada di kepala gue. Yap. Kalau gue menyampaikan pada orang yang biasa, ya dia pasti akan kekurangannya adalah dia hanya melukis tokonya aja, tapi nggak sampai energinya di situ. Sedangkan yang harus disampaikan juga secara lukisan, baik toko, baik wujud, baik energi juga harusnya ada di situ semua gitu. Jadi lukisan ini satu paket lah gue bilang, secara perwujudan, secara sifat dijelaskan juga, dan secara energi juga ada di lukisan ini. Memang lukisannya memang agak beda. Gue pribadi pun ngerasa ini beda sih gitu. Dan ya secara ya ada kepuasan sih sendiri, berarti gue sama Sisil berhasil nih akhirnya memvisualkan apa yang selama ini kita perbincangkan di konten DA maupun SGN gitu. Kalau Sisil gimana prosesnya? Maksudnya cara untuk mendeliver apa yang Kak Adam lihat ke kamu tuh gimana? Aku kaget sih sebenarnya setelah memulai melukis ini. Aku harus menampung energi yang aku sebelumnya nggak tahu, tapi tiba-tiba ada dan besar. Kadang baik kan ya? Baik banget gitu. Baik kan? Tiba-tiba aja kan, tanpa bilang-bilang itu, terus ya akhirnya aku salurkan ke dalam lukisan ini. Setelah lukisannya selesai ya udah jadi lega aja gitu. Oke. Sil, kan tadi kamu cuma cerita soal kamu diganggu di mimpi dan segala macam. Ada nggak sih in real life yang kamu rasain selama mengerjakan lukisan ini? Ya pusing sih Kak, pusing, capek. Fisik kena ya? Ya fisik kena sih. Sempet beberapa kali sakit gitu. Karena aku paksain, karena aku pengen, kok ini lukisan lama banget, pengen aku cepetin. Ternyata fisikku yang nggak kuat gitu. Emang lamanya berapa lama ngerjain ini? Harusnya sebenarnya berapa bulan sih? Secara normal, kalau lukisan biasa nih? Secara normal bisa 3 minggu sampai 1 bulanan lah gitu. Ini lama banget. Iya, lama banget ya. Ya kalian juga tahu lah kan, kita nge-follow up terus kan lukisan ini kan, karena balik lagi bukan sesuatu yang biasa gitu, yang pada umumnya kita untuk lukis gitu. Oke, kan tadi ngomongin soal prosesnya yang sulit, panjang gitu, terus juga banyak gangguan segala macam. Ada nggak sih efeknya ke lukisan ini? Apakah ada energinya atau segala macam? Dampaknya kalau kita ngeliat lukisan ini? Ya balik lagi yang kalian jelaskan tadi, lukisan ini satu paket. Dijelaskan berdasarkan tokonya, sifatnya, bentuknya, dan energinya. Jadi lukisan ini memang mengandung koneksi energi, ada koneksinya. Ya, jadi maksudnya koneksi di sini adalah tergantung di saat si pelaku, atau bukan ngomong,
si subjek kita ngomong. Iya. Di saat si subjek ini melihat dan berfokus pada Satan, maka koneksinya dia akan masuk ke energi si Satan. Ya. Terus Dan di saat si subjek berfokus pada Lucifer, maka dia akan masuk ke dalam koneksi Lucifer, energi Lucifer. Dan di saat dia subjeknya berfokus pada Mother, maka dia akan merasakan atau berkoneksi dengan energi Mother tersebut gitu. Tapi gue tegasin ya, untuk manusia yang berkategori punya sensitivitas hati yang tinggi, ya. Jadi nggak semua orang ya, untuk hanya beberapa orang aja yang bisa merasakannya sih. Gitu. berarti Kak, kan kita pernah sempat ngebahas soal lukisan ya di konten kita yang sebelumnya. Ada lukisan anak kecil yang nggak punya energi lah gitu. Nah itu kurang lebih mirip dong sama lukisan ini berarti? Sebenarnya mirip, kembali lagi kan ke energi. Nah kalau ini lebih ke banyak koneksi. Kalau itu kan koneksi. Gini, bedanya di sini. Kalau lukisan anak kecil itu udah simbol banget, simbol yang dimana simbol itu bisa mensugesti atau menstimulus para objek yang melihat pada akhirnya objek ini akan tertular efek negatif dari kesedihan si simbol kesedihan tersebut. Beda dengan ini kayak ibaratnya tuh kayak hanya koneksi terserah kalian berfokus di mana. Karena setiap orang, setiap subjek di saat dia melihat pertama kali, dia ada masing-masing kan, ada yang fokus pada Mother-nya, ada yang fokus pada Lucifer-nya, ada yang fokus pada Satan-nya. Jadi tergantung pilihan di awal kita melihat sebenarnya. Poinnya di situ. Gitu. Sebenarnya gue Keren juga ya. bingungnya di sini. Gue nggak bisa bilang lukisan ini horor nggak. Ya. Gue lebih tepatnya memposisikan bahwa lukisan ini seni supranatural, bukan spiritual ya, seni supranatural gitu, dimana sebuah benda, sebuah objek lukisan yang mengandung power energi yang akan mengkoneksikan si subjek ini ke yang dia pikirin. Jadi ini hanya berdampak kepada si yang ngeliat doang, atau kan lukisannya ada di sini nih? Ya, yang sini si apakah? yang melihat, si subjek yang melihat ya. Oke. Si subjek. Tapi di saat si subjek itu juga sensitif, dia akan merasakan apapun dia ngelihat. Karena vibe dari ruangan tersebut akan berbeda. Gitu. Akan mengganggu sirkulasi hati sih. Itu pasti. Makasih ya Kak. Makasih ya Sisil. Wow. Dari Kak Adam aja ya. Ya, balik lagi ke kita dalam kita sebagai peneliti, gak mungkin setengah-setengah dong meneliti dan share ke kalian lah bahwa ya bukan cuma teori-teorinya aja, bahkan ya visualnya pun gua harus sajikan ke kalian gitu. Biar kita sama-sama tahu dah gitu. Dan energinya juga berasa nih. Saya agak sesak loh ngobrol di sini semua hal itu kan pasti ada efek samping ya. Thank you ya. Tapi balik lagi ada antidotnya juga pasti. Saran gue setelah kalian udah melihat ini, baik semua lah ya. Buat kita di sini, buat netizen setelah udah melihat atau nonton konten ini, baiknya kalian cepet-cepet minum air doa, atau kalian istilahnya bersuci secara kayak membasahi muka atau kepala gitu sih, sambil berdoa tentunya dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing gitu. Kakak dan Sisil setelah mengerjakan masterpiece ini mau diapain nih rencananya? Mau disimpan sendiri Kak? Dikasih ke orang atau jadi koleksi pribadi aja? Sebenarnya sih pengennya sih jadi koleksi pribadi sebenarnya ya. Karena gue planning itu pengen punya tempat, balik lagi tergantung support. Kalau banyak yang support ya kita bisa lah membuat sebuah tempat yang galeri penelitian gue pribadi, bisa aja. Tapi ya next lah, gue rasa tapi gue planning ke depan tuh sebenarnya awalnya pengen jadi koleksi. Tapi kalau ada yang mau beli gue nggak tahu, karena unik, balik lagi ini lukisan seni, buat seni supranatural yang buat gue sih ya jarang gitu loh, nggak banyak tapi pasti jarang banget gitu. Seni tapi nggak bisa dibilang horor ya, karena balik lagi apa yang lo lihat pertama kali, koneksi itu. Kalau ke Mother pasti bukan berhubungan dengan horor pasti. Ini nggak ada yang positif ya di sini, Tuhan ada di mana? Semua
semuanya kok serem ya. Iya, Ya balik lagi ke seni. Gue menilai ini dari Iya. sosok seni sih. Dan ya gue tegasin lagi, ya ini kalian jangan jadi takut gitu loh. Kan kita berpegang teguh pada ya kita boleh takut cuma sama Tuhan. Jadi ya silakan menikmati seni gitu loh. Tapi nggak boleh takut sama eksistensi apapun kecuali takut sama Tuhan aja. Udah gitu sih. Justru kalau kita kayak berfokus takut sama begini ya ngapain? Anggap aja seni. Ini seni sih buat gue. Nggak lebih. Seni supernatural nggak lebih dari itu. Karena umumnya orang kan kalau ngeliat lukisan kan, wah bagus nih, wah cantik nih, indah nih gitu kan. Nah kalau ngelihat lukisan ini bukan cuman rasa aja, tapi aduh hati gue nggak enak, nggak tenang nih. Terus kayak Ada aduh, koneksinya ada ya? koneksi nih, aduh kayaknya terasa nih gue nih. Jadi kayak ada berjuta rasa. Gitu loh. Bukan cuman disuapin secara secara penglihatan atau visual gitu, tapi disuapin secara energi juga. Seru sih sebenarnya. Seru sih. Jadi keputusannya mau diapain Kak? Ya maunya ya bisa disimpan sama gua, bisa juga kalau ada yang mau beli silakan. Kalau emang ada yang tertarik Silakan. ada di gitu. description ya guys. Ya, boleh kalian cek sendiri lukisannya. Kalau ada yang tertarik silakan sih. Ya, silakan. Gitu. Bisa. Karena next kalau kita memang banyak yang support, banyak yang setuju, kita bakal bikin next lukisan ya ke depan gitu loh. Rencana sih Allah agung ya kalau jadi gitu. Kalau kita nggak bentrok dengan banyak project gitu loh. Yeah. Rencana ke depan. Bagusnya kalau yang mau beli lukisan sih gue harap dia nonton membership dulu. Kenapa? Karena biar dia tahu kisah atau kejadian lebih lengkapnya gitu loh. Karena gue memang nggak sampaikan di reguler karena sensitif, nggak semua orang bisa terima. Itu sih. Kita juga menyisipkan cerita-ceritanya di sini, di Gitu, backgroundnya. di background ini gitu. Jadi kalau dijual harganya berapa nih Kak? Kalau gue sih tergantung netizen nanti ya. Kalau ada yang berminat ya silakan, mungkin ya discuss harga sama tim SGN. Kalau emang sesuai ya silakan, tapi kalau emang enggak ya jadi koleksi pribadi gue sih gitu sih. Oke. Karena yang kayak gini buat gue mahal sih. Karena ada unsur ide juga segala macam gitu sih. Ya effortnya sangat besar ya. Melelahkan, sangat melelahkan gitu. Lo bayangin aja, lo disuges orang-orang yang lo sayang itu melakukan tindakan bunuh diri. Ada yang terjun dari gedung, ada yang kayak tiba-tiba kayak meninggal sendiri. Jadi lo kasih kayak view di pikiran lo, kayak gambaran tiba-tiba begini. Kayak ancaman berarti ya. Dia mengancam gitu loh. Tapi bukan cuma pikiran, tapi kayak ada view gitu, kayak gambar jelas gitu loh. Ya istilah kasar gini, kayak gambar kayak lo pernah melakukan sesuatu, terview kan sama lo kan, karena kejadian tersebut kan. Nah kayak gitu, bukan cuma kayak perasaan gue mikir, bukan, tapi ada view-nya. Walaupun cuma sedikit tapi lumayan, lumayan mengancam sih. Gitu. Oke, mungkin untuk platformnya apa biar teman-teman viewers tahu belinya gimana dan di mana. Nanti bakal pas live pas udah di show bakal ada di description ya. Ya nanti dia ada di description, nanti kalian klik aja, nanti kalian discuss aja. Ya gue serahin sama kalian kali ya untuk yang ini. Kan biasanya kalau ngelukis lukisan-lukisan yang supernatural kayak gini tuh ada ritualnya kan, kayak puasa kah atau gimana kah? Ini tuh ada nggak sih? Sebenarnya nggak ada sih Nggak ada sih. awalnya. Cuma karena kena gangguan ya kadang doa dulu aja. Kadang sih ngapain ya, kayak nggak penting gitu. Maksudnya ritual-ritual itu buat gue nggak penting, maksudnya bukan di fase gue lagi gitu, karena gue udah ngerti banyak hal gitu. Jadi kayak nggak butuh ritual yang gimana gini ya. Kadang kasih tahu ritual itu dilakukan di saat orang tersebut dalam fase tingkatan yang belum mumpuni baik secara sensitif ataupun energi. Nah kalau kadang kan udah ngerti berdasarkan penelitian, jadi kadang nggak butuh untuk ritual-ritual lagi gitu. Ritual kadang paling makan 3 kali sehari, itu sih ritual kadang gitu sih. Tidur sih kurang memang karena banyak penelitian gitu sih.
Kak, kan banyak juga yang komen pas lukisan Satan itu muncul, banyak yang ngerasa dia pusing, dia ini segala macam. Ada saran-saran nggak sih untuk yang lihat lukisan ini sekarang? Ya balik lagi ya gue bilang. Setelah kalian selesai menonton konten ini sebenarnya, bukan cuma pas lihat lukisan ini aja. Setelah kalian nonton konten ini, baiknya kalian tuh berdoa dengan juga mendoakan air, dijadikan air doa yang pada akhirnya air doa tersebut kalian minum. Itu pertolongan terbaik lah. Jadi selesaikan semua itu dengan doa, tapi nggak harus habis ngeliat lukisan ini atau selesai konten ini kalian berdoa, tapi ya di saat kalian butuh Tuhan silakan berdoa. Itu sih pesan. Oke. Pertanyaan terakhir, apakah mereka yang dilukiskan ini tahu mereka dilukis? Ya nggak tahu ya, itu urusan mereka sih. Feeling gue sih pasti sampai sih, tapi mungkin karena gue belum dapat sebuah berita apapun sih. Gue cuman dapat kondisi dimana bawahan toko-toko ini pada nggak suka, tapi bodo amat ya. Karena ini jadi buat gue sih jadi pelajaran gitu loh. Kalau buat gue sih, di saat kita kenal musuh kita, ya kita terus melakukan apa. Udah gitu aja sih. Kalau prinsip gue gitu. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Kak Adam ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup sih. Terakhir. Kalau Sisil? Cukup. Tapi kamu setuju ya ini dijual? Kalau ada yang mau beli, kayak aman lah berarti. Aman. Kalau kayak gitu terima kasih waktunya Kak Adam, Sisil, dan terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur dengan project kita yang kali ini dan support juga. Kakak ada yang mau disampaikan nggak sama The Guardian sama? Pokoknya thank you deh buat semuanya, buat loyalitas para penonton SGN dan juga buat The Guardian sih. Thank you deh buat semua itu aja sih. Thank you juga udah nungguin kita hampir sebulan. Nah, kita juga ada berita baik nih untuk para viewers yang belum join di membership. Jadi kita bakal ngasih free membership untuk beberapa orang, mungkin 10 atau 20 orang gitu. Cara untuk ikutannya adalah sebagai berikut. Jadi di beberapa video atau postingan community SGN, termasuk video ini, akan ada huruf rahasia yang muncul di sepersekian detik. Gitu. Nah, dari huruf tersebut, kalian akan kumpulkan dan susun menjadi suatu kata password. Dan untuk kalian yang udah bisa nebak passwordnya apa, kalian bisa email kita di email di sini dengan subjek yang ini. Nanti pemenangnya akan langsung dikontak sama CS dari SGN itu sendiri. Jadi apabila ada yang mengontak kalian selain dari email dari pihak SGN, itu berarti penipuan ya guys. Kalau kayak gitu, video kali ini kita akhirin dulu. Thank you Kak Adam dan Sisil dan udah yang nonton. See you di next konten kita. Oke. Bye.